Semua orang menertawakannya saat ia melangkah masuk dengan pakaian lusuh dan sepatu robek. Tatapan meremehkan, bisikan hinaan, bahkan tawa keras mengiringi setiap langkahnya. Mereka menganggapnya tak berguna hanya karena ia miskin dan tak punya apa-apa. Namun tak satu pun dari mereka tahu, pria yang mereka remehkan hari itu adalah orang yang akan mengubah hidup mereka semua. Dan saat kebenaran terungkap, penyesalan pun datang terlambat. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Tempat di mana kisah-kisah kehidupan penuh makna kami hadirkan khusus untuk kalian. Di sini, kami percaya bahwa setiap cerita memiliki pelajaran berharga yang bisa membuka mata dan menguatkan hati. Sebelum kita masuk ke cerita hari ini, dukung channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, dan bagikan video ini ke orang-orang terdekat kalian. Dukungan kecil dari kalian sangat berarti agar kami bisa terus menghadirkan konten inspiratif setiap harinya. Di sebuah kota kecil yang terlihat biasa saja, hiduplah seorang pemuda bernama Raka. Setiap pagi ia berjalan kaki menyusuri jalanan berdebu, mengenakan kemeja lusuh yang warnanya sudah memudar dan sepatu tua yang solnya hampir terlepas. Bukan karena ia tak ingin tampil rapi, tetapi karena itulah satu-satunya pakaian terbaik yang ia miliki. Raka berasal dari keluarga miskin. Ayahnya telah lama meninggal, sementara ibunya hanya bekerja sebagai buruh cuci dengan penghasilan yang tak menentu. Sejak kecil, Raka sudah terbiasa hidup serba kekurangan. Namun di balik hidup yang keras itu, ia menyimpan satu mimpi sederhana, ingin hidup layak dan membahagiakan ibunya. Hari itu, seperti hari-hari sebelumnya, Raka kembali berdiri di depan sebuah gedung perusahaan besar di pusat kota. Gedung tinggi dengan kaca mengkilap itu seakan menjadi batas antara dunia miliknya dan dunia orang-orang berhasil. Dengan berkas lamaran di tangan, ia menarik nafas dalam-dalam lalu melangkah masuk. Belum juga sampai ke meja resepsionis, tatapan-tatapan sinis mulai menghujaninya. Beberapa karyawan berbisik sambil menahan tawa, bahkan ada yang terang-terangan memandangnya dari ujung kepala sampai kaki. Orang seperti itu mau melamar kerja di sini. Lihat bajunya, pasti salah masuk gedung. Ucapan-ucapan itu terdengar jelas di telinga Raka. Dadanya terasa sesak, tangannya sedikit gemetar. Tetapi ia memaksakan diri tetap berdiri tegak. Ia sudah terlalu sering mengalami hal seperti ini. Setiap langkahnya seolah diiringi rasa malu dan rendah diri, namun ia menelan semuanya dalam diam. Saat menyerahkan berkas lamaran, resepsionis hanya melirik sekilas tanpa senyum. Tanpa melihat isi berkasnya, ia berkata singkat dan dingin, "Kami akan hubungi kalau dibutuhkan." Kalimat yang sama, nada yang sama, dan hasil yang selalu sama. Raka keluar dari gedung itu dengan langkah pelan. Di luar, hujan gerimis mulai turun membasahi jalanan dan wajahnya. Ia berhenti sejenak, menatap gedung tinggi itu dari kejauhan. Bukan marah, bukan dendam, hanya ada satu perasaan yang tertinggal di hatinya. Tekad untuk membuktikan bahwa ia lebih dari sekedar penampilan miskin yang mereka hina. Ia tahu, hidupnya hari ini memang diremehkan. Namun ia juga tahu, cerita hidupnya belum selesai. Hari-hari Raka berlalu seperti biasa, penuh kerja keras dan keheningan. Hingga suatu pagi, suasana kota mendadak berubah. Kabar tentang sebuah perusahaan besar yang hampir lumpuh menyebar cepat. Sistem utama mereka bermasalah, data penting terancam hilang, dan proyek bernilai miliaran rupiah berada di ambang kegagalan. Perusahaan itu adalah gedung yang dulu berkali-kali menolak Raka. Di ruang kerjanya yang mewah, para petinggi perusahaan panik. Tim IT bekerja tanpa henti, namun solusi tak kunjung ditemukan. Waktu terus berjalan, tekanan semakin besar. Setiap menit yang berlalu berarti kerugian yang tak terhitung. Tanpa sengaja, Raka membaca berita itu di ponsel tuanya saat beristirahat di pasar. Jantungnya berdegup kencang. Masalah yang disebutkan dalam berita itu terasa familiar.
Ia pernah mempelajarinya, bahkan ia pernah mencoba menyelesaikan kasus serupa dalam latihan pribadinya. Malam itu, Raka duduk kembali di kamar sempitnya. Ia membuka catatan lama, menyalakan laptop pinjaman yang sering mati mendadak, lalu mulai bekerja. Tangannya bergerak cepat, matanya fokus, pikirannya tenang. Semua pengetahuan yang selama ini ia kumpulkan seolah menemukan tempatnya. Beberapa jam berlalu, keringat mengalir di pelipisnya. Akhirnya, sebuah solusi terbentuk. Sederhana, efisien, dan tepat sasaran. Raka tahu, ini bisa menyelamatkan perusahaan itu. Namun ia ragu. Siapa aku? Mereka bahkan tidak mau melihatku, batinnya. Setelah menarik napas panjang, Raka memberanikan diri. Ia menulis email singkat, menjelaskan solusi teknis dengan bahasa yang jelas, tanpa menyebut latar belakangnya, tanpa meminta imbalan apapun. Ia hanya ingin membantu. Tombol kirim tekan. Di gedung perusahaan, email itu sempat terabaikan, hingga seorang staf muda membacanya dan merasa ada sesuatu yang berbeda. Solusi itu diuji dan berhasil. Ruangan yang tadinya penuh kepanikan mendadak sunyi. Wajah-wajah tegang berubah menjadi tak percaya. Sistem perlahan kembali normal, proyek terselamatkan. Satu pertanyaan muncul di benak semua orang. Siapa sebenarnya Raka? Dan tanpa mereka sadari, orang yang dulu mereka remehkan sedang berdiri di balik layar, mengubah segalanya. Pagi itu, suasana di perusahaan terasa berbeda. Kepanikan yang semalam memenuhi setiap ruangan telah berubah menjadi keheningan penuh tanda tanya. Para petinggi perusahaan duduk mengelilingi meja rapat besar, menatap satu nama yang terpampang di layar proyektor. Raka. Tidak ada gelar panjang, tidak ada riwayat perusahaan besar. Hanya sebuah alamat email sederhana. Panggil orang ini, ujar direktur dengan suara tegas. Kita harus tahu siapa dia. Beberapa jam kemudian, pintu kaca gedung itu kembali terbuka. Seorang pemuda melangkah masuk dengan pakaian sederhana yang sama seperti dulu. Kemeja lusuh, sepatu tua, dan wajah tenang yang tak menunjukkan rasa takut. Beberapa karyawan saling pandang. Ada yang mengenalinya. Ada yang terdiam, merasa jantungnya mendadak berat. Bukankah dia? Bisikan kecil terdengar, tapi langsung terhenti. Raka duduk di ruang rapat. Tatapan yang dulu meremehkan, kini berubah menjadi penuh rasa penasaran. Bahkan gugup. Direktur memintanya menjelaskan solusi yang ia kirimkan. Dengan suara tenang dan jelas, Raka mulai memaparkan satu persatu, menjawab setiap pertanyaan tanpa ragu. Tak ada kesombongan dalam cara berbicara, hanya keyakinan dan penguasaan yang matang. Beberapa menit kemudian, ruangan itu sunyi. Tak ada lagi keraguan. Orang-orang yang sebelumnya menertawakan Raka, kini menunduk, menyadari satu kenyataan pahit. Mereka telah salah menilai manusia hanya dari penampilan. Akhirnya direktur berdiri dan berkata, "Terus terang, kami tidak menyangka orang di balik solusi ini adalah kamu." Raka menyaji tipis. Saya hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan. Barulah kebenaran terungkap sepenuhnya. Raka bukan pengangguran biasa. Selama ini ia bekerja sebagai konsultan lepas anonim, membantu berbagai proyek kecil hingga besar secara online. Tanpa panggung, tanpa pengakuan. Wajah-wajah di ruangan itu memerah. Penyesalan terlihat jelas. Mereka yang dulu menolak berkas lamarannya, kini tak mampu menatap matanya. Untuk pertama kalinya, posisi mereka terbalik. Yang diremehkan, kini berdiri di atas. Yang meremehkan, hanya bisa diam. Dan pada saat itulah, harga diri yang dulu mereka injak, kini berdiri tegak tanpa harus membalas apapun. Ruang rapat itu masih sunyi. Tidak ada lagi suara tinggi. Tidak ada tawa kecil. Tidak ada bisikan meremehkan. Yang tersisa hanyalah wajah-wajah yang menunduk.
seolah mencoba menghindari kenyataan pahit yang baru saja terungkap. Salah satu manajer yang dulu paling sering meremehkan Raka akhirnya berdiri. Suaranya bergetar saat berkata, Kami minta maaf. Kami menilai kamu hanya dari penampilan." Kata-kata itu keluar, namun terasa berat dan terlambat. Raka mendengarkannya tanpa emosi berlebihan. Tidak ada amarah, tidak pula rasa ingin membalas. Ia sudah terlalu lama berdamai dengan luka-luka itu. Direktur kemudian menawarkan sesuatu yang tak pernah Raka bayangkan. Sebuah posisi strategis, gaji besar, fasilitas lengkap. Semua yang dulu terasa mustahil. Ruangan itu menunggu jawabannya dengan nafas tertahan. Raka terdiam sejenak. Ingatannya kembali ke hari-hari saat ia berdiri di lobi, dipandang hina, lalu diminta pergi tanpa penjelasan. Semua itu masih jelas di kepalanya. Dengan suara tenang, ia berkata, "Saya berterima kasih atas tawaran ini, tapi izinkan saya memilih jalan saya sendiri." Keputusan itu mengejutkan semua orang. Raka tidak datang untuk membuktikan dirinya dengan jabatan. Ia sudah membuktikannya dengan kemampuan. Ia berdiri, membungkuk sopan, lalu menambahkan, "Saya harap setelah hari ini, kalian tidak lagi menilai seseorang dari luarnya saja." Raka melangkah keluar gedung itu untuk terakhir kalinya. Langkahnya ringan, dadanya lapang. Di luar, langit cerah menyambutnya seolah ikut merayakan kebebasan yang baru ia rasakan. Beberapa bulan kemudian, kabar tentang Raka menyebar. Ia membangun usahanya sendiri, membantu banyak orang yang dulu berada di posisinya. Ia tidak lupa dari mana ia berasal, dan tidak pernah menggunakan kesuksesannya untuk merendahkan siapapun. Sementara itu, di perusahaan itu, nama Raka menjadi pengingat, bukan tentang kesalahan sistem, tetapi tentang kesalahan manusia dalam memandang sesamanya. Penyesalan mereka tak bisa mengubah masa lalu, namun kisah Raka akan selamanya menjadi pelajaran. Bahwa orang yang hari ini diremehkan, bisa saja adalah orang yang kelak berdiri paling tinggi, tanpa perlu menginjak siapapun. Kisah Raka mengajarkan kita satu hal yang sering dilupakan. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena apa yang terlihat di luar. Harta, jabatan, dan penampilan bukanlah ukuran nilai manusia. Bisa jadi orang yang hari ini kita anggap kecil justru sedang berjuang dalam diam untuk masa depan yang luar biasa. Hidup tidak pernah salah memilih siapa yang diuji lebih dulu. Setiap hinaan, penolakan, dan luka yang diterima Raka bukanlah akhir, melainkan proses yang membentuknya menjadi pribadi yang kuat tanpa kehilangan hati nurani. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih rendah hati, lebih menghargai sesama, dan tidak cepat menghakimi. Dan bagi kalian yang sedang berada di posisi diremehkan, ingatlah, tetaplah berjalan, karena waktu akan membuktikan segalanya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Sampai jumpa di video berikutnya dengan cerita yang tak kalah menyentuh dan penuh makna.